Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat ya, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita memulainya dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah teman-teman, materi kita hari ini masih berkaitan dengan perjuangan para tokoh dalam memperjuangkan Nusantara dari bangsa asing. Mereka berjuang dan berkorban untuk kepentingan rakyatnya. Materi sebelumnya adalah perjuangan kerajaan Hindu dan Buddha. Sedangkan hari ini adalah berkaitan dengan perjuangan kerajaan Islam. Yuk kita diskusikan bersama ya. Untuk yang pertama adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan ini terletak di tepi Selat Malaka. Pusat kerajaan Aceh terdapat di Kutaraja, Banda Aceh sekarang. Raja yang pertama adalah Sultan Ali Mukhayat Shah. Namun setelah beberapa pergantian tahta, wilayah kekuasaan kerajaan Aceh ini ternyata semakin luas saat di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda. Pada tahun 1511 Masehi, bangsa Portugis berhasil menguasai Malaka. Di sini, Sultan Iskandar Muda mengirim ratusan kapal perang untuk merebut Malaka dari tangan Portugis. Namun, usaha tersebut gagal karena Portugis memperalat Sultan Johor untuk menyerang kerajaan Aceh. Beberapa perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda adalah berhasil membawa kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan, kemudian menjadikan kerajaan Aceh sebagai pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam, dan membentuk angkatan perang Aceh untuk melawan penjajah. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Gua-Talo. Kerajaan Gua-Talo merupakan kerajaan kembar yang bersatu atau gabungan antara dua kerajaan yang bersatu, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kerajaan Gua-Talo mencapai kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Hasanuddin yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ketika itu Belanda berusaha keras untuk menguasai Gua-Talo, namun mendapat perlawanan sengit dari Sultan Hasanuddin. Kerajaan Gua-Talo merupakan pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat ramai. Ketika itu Belanda menghalangi pelaut Makassar yang akan membeli rempah-rempah dari Maluku. Namun dengan tegas Sultan Hasanuddin berkata, laut adalah milik Allah dan semua manusia berhak menggunakannya. Karena ketegasan dan keberaniannya ini, Belanda menjuluki Sultan Hasanuddin sebagai ayam jantan dari timur. Beberapa perjuangan yang telah dilakukan oleh Sultan Hasanuddin adalah beliau berhasil menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil untuk melawan Belanda. Kemudian berhasil memperluas wilayah kerajaan Gua-Talo. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Mataram Islam. Sultan Agung adalah Raja Kerajaan Mataram Islam. Beliau dilahirkan di Yogyakarta. Pada usia 22 tahun, ia diangkat menjadi raja dari Kerajaan Mataram Islam. Pada masa itu, Belanda sudah menguasai beberapa wilayah Indonesia, antara lain Jakarta. Ia tidak senang melihat kekerasan yang telah dilakukan Belanda. Sampai akhirnya, Sultan Agung mengirim tentara Mataram untuk menyerang Batavia atau Jakarta yang pada saat itu sudah dikuasai oleh Belanda. Namun sayangnya,
usaha itu gagal karena Belanda memiliki persenjataan yang lebih lengkap. Perjuangan yang telah dilakukan oleh Sultan Agung adalah bahwa pada saat kepemimpinannya berhasil membawa kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan dan berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan juga Nusantara. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Di Kepulauan Maluku terdapat dua kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Kerajaan Ternate merupakan penghasil cengkeh dan pala. Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore ini bersaing dalam memperluas kekuasaan dan kegiatan perdagangan. Namun persaingan ini dimanfaatkan oleh Portugis dan Spanyol untuk mengadu domba kedua kerajaan tersebut. Kerajaan Ternate bekerja sama dengan Portugis, sedangkan Tidore bekerja sama dengan Spanyol. Di bawah kepemimpinan Sultan Ba'abullah dari Kerajaan Ternate, rakyat sadar bahwa selama ini telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol. Di bawah kekuasaan Sultan Ba'abullah dari Kepulauan Maluku ini, Sultan Ba'abullah berhasil menghancurkan benteng Portugis di Maluku. Dan kemudian Ternate mengalami kemajuan dan juga berhasil mengusir bangsa Spanyol dan juga Portugis. Beberapa perjuangan yang telah dilakukan oleh Sultan Ba'abullah adalah berhasil menyatukan kerajaan Ternate dan Tidore yang sebelumnya telah diadu domba oleh Portugis dan juga Spanyol. Kemudian berhasil mengusir Spanyol dan Portugis dari Maluku. Nah teman-teman, itulah sekilas perjuangan dari kerajaan Islam di Indonesia. Perjuangan dan keberanian yang telah dilakukan oleh para tokoh tersebut sangat patut untuk kita contoh. Selain itu, dengan adanya beberapa peninggalan dari kerajaan-kerajaan tersebut juga dapat menambah pengetahuan kita mengenai sejarah-sejarah peradaban pada masa kerajaan Islam sebelumnya. Tetap semangat untuk belajar ya teman-teman. Kita akhiri untuk pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.